Presiden Soeharto merupakan kepala negara yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Sosoknya begitu melekat di hati warga negara Indonesia, baik soal kepemimpinannya maupun segala kontroversinya. Sosok yang dijuluki The Smiling General ini sebelumnya telah menggeluti banyak bisnis. Harta peninggalan Soeharto disebut-sebut mencapai sekitar 400 triliun rupiah. Kini kekayaan yang diturunkan kepada keluarga cendana dapat dikembangkan dengan baik. Setiap anaknya memiliki bisnis masing-masing yang sukses hingga memiliki rumah dan kendaraan di luar negeri. Yang pertama adalah Siti Hardianti Rukmana, putri pertama Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Siti Hardianti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut memiliki segudang bisnis. Dirinya memegang kuasa atas PT Citra Lamtorogung Persada dalam menggarap pembangunan dan pengelolaan jalan tol, konstruksi, perdagangan, pertanian, sampai kerajinan tangan. Harta Tutut ditaksir mencapai 205 juta US dollar atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Namanya sempat berada di peringkat 130 daftar orang terkaya di Indonesia. Disebut-sebut dirinya memiliki 3 unit rumah di Boston, Amerika Serikat senilai 2,5 juta US dollar atau setara dengan 35,5 miliar rupiah. Kini Tutut masih tinggal di wilayah elit Menteng, Jakarta. Rentetan bisnis yang digeluti Mbak Tutut tak berhenti di situ. Dia juga memegang usaha di bidang telekomunikasi, perbankan, perkebunan, penggilingan tepung terigu, infrastruktur, energi listrik, kehutanan, serta penyulingan dan perdagangan gula. Sebelumnya Tutut memiliki saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melalui stasiun televisi TPI. Kini berpindah tangan pada Haritanu Sudibyo sebagai MNC TV. Usahanya di bidang media pernah dituangkan Tutut dengan merilis tabloid Wanita Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1989 dan sukses sekian tahun. Selanjutnya Sigit Haryo Yudanto, berusia 45 tahun. Sigit diestimasikan memiliki aset 455 juta US dollar. Sejumlah aset yang ia miliki antara lain 16% saham di BCA, 10% di Nusamba Group yang mengelola Astra, serta ia pun mengelola perusahaan angkutan udara. Selanjutnya Hutomo Mandala Putra. Pemilik nama asli Hutomo Mandala Putra terkenal sebagai anak Soeharto yang paling kaya raya. Bisnis terbaru yang didirikan Tommy yakni membuka supermarket grosir di Cibubur bernama Goro. Melalui naungan PT Berkarya Makmur Sejahtera, Tommy Soeharto menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Bisnis lainnya bergerak di bidang transportasi. Masih perihal kekayaan Tommy Soeharto, putra kelima yang pernah menyabet peringkat ke-60 orang terkaya di Indonesia. Harta kekayaan ditaksir 670 juta US dollar atau 9,7 triliun rupiah. Diketahui Tommy memiliki perkebunan cengkeh serta kekayaan yang berasal dari bidang properti melalui Humpus Group yang memiliki jumlah hotel. Hutomo Mandala Putra disebut menjadi pimpinan grup Humpus serta menjadi direktur dan komisaris di Asia Market Investment Ltd, sebuah perusahaan terdaftar di Bermuda pada 1997 dan tutup pada tahun 2000. Tommy memiliki 75% saham di lapangan golf lengkap dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris. Di Indonesia, dia membangun proyek mobil nasional atau Mobil Timor yang berasosiasi dengan Kia Motor asal Korea Selatan. Di Jakarta, Tommy membangun sirkuit mobil di area seluas 425 hektar dengan biaya 50 juta US dollar. Menurut laporan New York Times, Tommy juga menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan mobil sport Italia Lamborghini.
Menurut data Securities and Exchange Commission pada tahun 1997, menurut laporan Appleby, terdapat perusahaan patungan di Bermuda yang terdiri dari anak perusahaan Humpus dan NLD, sebuah perusahaan periklanan Australia. Perusahaan ini menjalankan proyek pemasangan iklan reklame di jalanan Victoria, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Cina. Namun perusahaan ini ditutup pada tahun 2003. Selanjutnya Bambang Triatmojo. Putra ketiga Bambang Triatmojo dikenal sebagai sosok yang lebih low profile. Namanya kembali mencuri perhatian usai menjalin kasih diam-diam dengan penyanyi kenamaan Mayang Sari. Bambang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia peringkat ke-124 dengan taksiran kekayaan mencapai 250 juta US dollar atau setara dengan 3,6 triliun rupiah. Menurut Global Asia, kekayaannya berasal dari PT Asriland bergerak di bidang properti, perdagangan, konstruksi, televisi swasta, perhotelan, transportasi, dan perkebunan. Kemudian Mamik Soeharto, putri bungsu dari keluarga Cendana, Siti Hutami Endang Adiningsih atau lebih akrab disapa Mamik Soeharto. Dia juga menjadi pengelola Taman Wisata Mekarsari yang cukup terkenal dan luas. Selain pariwisata, Mami juga memegang usaha di bidang perkebunan, transportasi, dan pergudangan. Aset-aset milik keluarga Cendana atau keluarga mantan Presiden Soeharto perlahan-lahan mulai diambil alih negara. Daftar aset yang disita negara mulai dari Taman Mini Indonesia Indah atau TMII hingga ratusan rekening keluarga tersebut. Alasan penyitaan aset keluarga Cendana dilakukan agar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bisa masuk ke kas negara. Mengutip pemberitaan di kompas.com, berikut daftar aset milik keluarga Soeharto yang diambil alih negara. Yang pertama, TMII. Pengelolaan TMII resmi diambil alih negara setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden atau PP nomor 19 tahun 2021. Pemerintah resmi mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Sebelum diambil negara, pengelolaan aset seluas hampir 150 hektar tersebut dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun. Sebelum diputuskan pengambil alihan, telah dilakukan audit keuangan dari tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, hingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII. Berdasarkan evaluasi dari Kemensesnek dan Kementerian Keuangan atau Kemenku pada tahun 2018, TMII ditaksir memiliki nilai sebesar 20 triliun rupiah. Selanjutnya penyitaan gedung dan villa. Penyitaan gedung Granadi dan villa di Megamendung bermula ketika pemerintah menyita aset Yayasan Super Semar pada tahun 2018. Penyitaan tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Super Semar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Super Semar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sayangnya, yayasan justru menyalurkan kepada sejumlah perusahaan. Akhirnya, yayasan diwajibkan membayar 4,4 triliun kepada negara. Kedua aset itu pun disita. Saat ini, dua aset milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia itu masih disita oleh dua pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati demikian, pengelolaan aset nantinya tetap dipegang oleh Kemenku melalui DJDKN. Mengingat status aset tersebut adalah barang milik negara atau BUMN. Sementara pengguna barangnya adalah kementerian atau lembaga terkait yang mengambil alih.
Seperti halnya Taman Mini Indonesia Indah diambil alih Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek. Selanjutnya adalah rekening yang disita negara. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengumpulkan uang lebih dari 242 miliar rupiah hasil eksekusi Yayasan Supersemar. Uang sitaan tersebut sudah dimasukkan ke kas negara pada 28 November 2019. Penyitaan dilakukan sebagai upaya Kejaksaan Agung dalam menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung, yaitu menyita aset dan mewajibkan Yayasan Supersemar membayar kepada negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Aset lain yang telah disita dari keluarga cendana antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, 2 bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta 6 unit kendaraan roda 4. Dilansir dari republika.co.id, mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar US dollar. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menyatakan menolak calon presiden atau capres yang mendukung pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Salah satu kasus korupsi besar yang dilakukan Soeharto yakni menggunakan dana reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 7 yayasan milik Soeharto, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Dalam pasal 4 ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebutkan secara jelas upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroni-kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2889/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2010 memutuskan Yayasan Supersemar dihukum mengganti kerugian negara sebesar 315.2183 US dollar dan 139.229.178 atau sekitar 3,07 triliun rupiah. Namun hingga kini putusan tersebut belum dieksekusi lantaran aset Yayasan Supersemar tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi. Aktivis Indonesia Legal Roundtable atau ILR, Erwin Natosmal Omar mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan PBB, pada abad ke-20 Soeharto adalah diktator paling korup sedunia. Dia menyayangkan Capres Prabowo Subianto yang mewacanakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tanpa melihat kesalahan apa saja yang dibuat. Konsen kita ingin mengingatkan publik jangan sampai terjebak. Saking gembiranya, demokrasi kita lupa fakta-fakta sejarah di masa lalu, kata Erwin dalam konferensi pers di kantor Indonesian Corruption Watch atau ICW. Menurut Erwin, genealogi korupsi Soeharto diawali pada tahun 1976 dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1976 tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik pemerintah.
Setiap tahun sebesar 5% keuntungan bank harus disumbangkan ke yayasannya. Bahkan realisasinya 50% dari keuntungan sisa laba bersih bank dikirim dan disalurkan ke yayasan tertentu. Soeharto terbukti secara hukum melakukan tindak korupsi. Itu baru satu yayasan. Jika ada capres yang ingin memberantas korupsi tapi ingin memberikan Soeharto gelar pahlawan, itu tindakan kontradiktif. Ini adalah penipuan publik, manipulasi sejarah yang harus diingatkan kepada publik, kata Erwin.